Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai termokimia. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas penentuan perubahan entalpi berdasar data entalpi pembentukan. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kita menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama melalui percobaan atau kalorimetri, kemudian berdasarkan hukum Hess. Bagi kalian yang belum melihat videonya, silahkan bisa ke video-video tersebut agar kita bisa mengikuti untuk pembahasan hari ini. Untuk sekarang, kita akan membahas bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Baik anak-anak, ketika kita melihat ada suatu reaksi, misalkan di sini contohnya adalah reaksi pembakaran dari metana ya. Ada CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Berapakah entalpi pembakarannya? Nah, berarti di sini ketika kita melihat reaksi ini ya, pasti setiap senyawa ini memiliki data entalpi pembentukan atau delta H0F masing-masing senyawa. Di sini diketahui ya, ada delta H0F dari CH4. Di sini nilainya adalah min 84 kJ per mol. Kemudian ada entalpi pembentukan dari CO2 atau karbon dioksida, nilainya adalah min 394 kJ per mol. Kemudian ada entalpi pembentukan dari H2O, ya, di sini nilainya adalah min 242 kJ per mol. Untuk oksigen tidak ditulis karena oksigen merupakan unsur bebas anak-anak ya, unsur bebas delta H0F-nya nilainya 0, jadi tidak perlu kita tulis. Ketika kita diberikan data delta H0F dari masing-masing senyawa, maka untuk menentukan delta H reaksi tersebut dengan cara memasukkan rumus delta H0F dari produknya, kemudian dikurangi delta H0F dari reaktan. Ya, di sini berarti produknya siapa? Ada karbon dioksida dan 2H2O, ini adalah produk. Kemudian reaktannya berarti ada CH4 dan oksigen, tapi oksigen delta H0F-nya nilainya 0. Baik, coba kita masukkan ke dalam rumus ya. Delta H0C-nya adalah delta H0F dari CO2 ditambah 2 kali delta H0F dari H2O. Kenapa 2 kali? Karena di sini air yang dibentuk koefisiennya 2. Artinya dalam rumus pun angka 2 koefisien harus kita masukkan. Ya, kemudian dikurangi delta H0F dari reaktan ya, CH4 di sini kemudian ditambah 2 kali delta H0F dari oksigen. Oke, kita masukkan angkanya masing-masing. Untuk delta H0F dari CO2, angkanya adalah min 394 ya, ditambah 2 kali delta H0F dari H2O, nilainya adalah min 242. Kita kasih tanda kurung dulu ya. Kemudian dikurangi delta H0F dari CH4, nilainya adalah min 84. Ditambah 2 kali delta H0F dari oksigen adalah 0. Ya, kita tulis lagi di sini min 394, min 484. Kemudian di sini berarti plus ya, plus 84. Ketika kita jumlahkan, maka akan didapatkan angka min 794 kJ. Jadi, delta H dari reaksi tersebut adalah min 794 kJ. Kalian harus berhati-hati dalam memasukkan angka karena tanda positif dan negatif itu bisa mempengaruhi hasil dari perhitungan kalian. Baik, saya akan berikan lagi contoh. Di sini saya ambil dari buku paket karangan Bapak Unggul Sudarmo ya di halaman 79 soal nomor 3. Bagi kalian yang punya bukunya silakan dibuka ya. Baik. Diketahui delta H0F dari H2O adalah min 285,5 kJ per mol. Kemudian delta H0F dari CO2 adalah min 393,5 kJ per mol. Delta H0F dari C3H8 sama dengan min 103 kJ per mol. Pertanyaannya, yang A adalah berapa delta HC atau delta H pembakaran dari C3H8? Kemudian yang B, berapa kalori yang dilepas jika propana dibakar sempurna sebanyak 10 gram jika diketahui ARC-nya 12 dan ARH-nya adalah 1. Baik, yang pertama di sini yang ditanyakan adalah delta H0C atau entalpi pembakaran dari propana ya, C3H8. Artinya kalau kita ingin menjawab yang A,
kita harus tahu dulu nih bagaimana reaksi dari pembakaran propana. Kita tahu ya, pembakaran propana berarti propana ini harus kita tambah dengan oksigen. Pembakaran hidrokarbon pasti menghasilkan CO2 dan H2O ya. Baru setelah itu kita setarakan reaksinya. C-nya ada 3, berarti di sini kita beri koefisien 3, hanya 8. Kita kalikan 4, kemudian O di sebelah kanan atau ruas kanan ini jumlahnya ada 10 ya. 3 kali 2 ditambah 4 kali 1, 10. Berarti yang sebelah kiri kita harus kalikan 5. Ini adalah reaksi yang sudah setara ya anak-anak. Artinya kalau kita disediakan di sini delta H0F atau delta entalpi pembentukan dari masing-masing senyawanya, maka delta HC-nya itu kita dapatkan dari delta H0F produk ya. Produknya dikurangi delta H0F dari reaktan. Kita tinggal masukkan ya. Produknya siapa? Berarti 3 kali CO2. 3 kali CO2. Kemudian ditambah 4 kali H2O. Kita kurung, dikurangi C3H8. Berarti 1 kali aja ya, C3H8 ditambah 5 kali oksigen. Nah, kita masukkan ya. 3 kali CO2. CO2 nilainya adalah min 393,5. Kemudian ditambah 4 kali H2O. H2O di sini nilainya adalah min 285,5. Kemudian dikurangi. C3H8 di sini nilainya adalah min 103. Ditambah 5 kali 0 ya. Untuk O2 nilainya 0. Baik, setelah kita hitung, di sini didapatkan min 1180,5 ya. Kemudian ini min 1142. Lalu ini min berarti ditambah 103. Ketemu angkanya adalah min 2219,5 kilojoule. Nah, ini ya, sudah didapatkan bahwa entalpi pembakaran dari propana atau C3H8 adalah min 2219,5 kilojoule. Baik, untuk yang B. Yang B ditanyakan adalah berapa kalori yang dilepas jika propana dibakar sempurna sebanyak 10 gram. Kalori yang dilepas ya, kalori dilepas berarti di sini adalah Ki. Kita tahu ya, ada rumus delta H adalah Ki per mol. Berarti kalau Ki berarti delta H dikali mol. Ini rumusnya ya, nanti kita masukkan di sini. Tapi pertanyaannya berapa mol ini propananya? Berarti kita cari dulu mol dari propana. Mol C3H8 ya. Rumusnya adalah massa dibagi MR. Yang dibakar 10 gram ya, berarti ini 10. MR-nya adalah C3H8, berarti C-nya 12 dikali 3 ditambah H. 1 kali 8, berarti 44 untuk MR-nya. Ya, ini adalah mol. 10 per 44 mol. Kita masukkan ke rumus. Hi sama dengan delta H per N. Delta H-nya adalah min 2219,5. Kemudian dikali molnya 10 per 44. Ya, didapatkan angka min 504,43 kilojoule. Nah, ini berarti angka min 504,43 tanda negatifnya di sini berarti dia melepas kalor ya anak-anak. Berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Ya, kita sudah mendapatkan angka untuk menjawab pertanyaan yang A maupun yang B. Ini adalah variasi soal untuk soal apabila kita ditanya bagaimana cara kita menentukan entalpi, perubahan entalpi ketika diketahui data pembentukan ya, entalpi pembentukannya. Seperti inilah caranya. Jangan dilupakan untuk rumus dari delta HC-nya ya. Produk dikurangi reaktan. Atau kita simpelnya sih delta H sama dengan delta H kanan dikurangi delta H kiri. Karena produk itu kan pasti ada di kanan tanda panah ya. Untuk reaktannya ada di kiri. Jadi kita bisa singkat sih sebenarnya untuk delta H-nya adalah delta H kanan dikurangi delta H kiri. Sekian ya pertemuan untuk hari ini, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.